Pada hari kiamat, ada orang yang diberi catatan amalnya dan menerimanya dengan tangan kanan. Tentu ini pertanda baik, pertanda ia termasuk ahli surga. Namun setelah melihat catatan amalnya, ia justru kaget. Di situ tercatat amal-amal saleh berupa haji, jihad, dan sedekah. Padahal ia tidak merasakan pernah melakukannya di saat hidupnya. Ini bukan catatan amalku, sebab sungguh aku sama sekali tidak pernah melakukan amal saleh itu sedikit pun. Kumannya penuh kekagetan. Ia sangat tidak percaya dengan data di dalam buku catatan amalnya, terlalu bagus dan mengada-ngada. Di tengah kesaksian atas buku catatan amal yang baru diterimanya itu, Allah memberikan jawaban kepadanya. Ini adalah buku catatan amalmu. Karena kamu telah hidup dengan umur panjang dan kamu pernah berkata, andaikan aku punya harta, maka aku akan beribadah haji dengannya. Andaikan aku punya harta, maka aku akan menyedekahkannya. Jadi aku mengetahui keinginanmu itu dari kebenaran niatmu, dan aku berikan kepadamu seluruh pahalanya. Dalam kitab Misbahul Zalam, sebelum menceritakan kisah ini, Syekh Muhammad Al-Jurdani menyebutkan pertanyaan Ibnu Arabi. Bila niat dan harapan seseorang hamba di dunia adalah Allah memberikannya kesempatan melakukan seluruh ketaatan dan kekuatan untuk selalu melakukannya, namun pertolongan Allah tidak membuatnya mampu melakukannya, maka Allah akan memberikan balasan di surga. Karena ia akan mendapatkan harapannya itu di surga. Kemudian dalam derajat akhir ia akan menyusul orang-orang yang telah melakukannya tanpa kepayahan dalam melakukan di dunia. Kisah-kisah di atas berkesesuaian dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa seorang hamba akan diberi pahala sesuai niatnya. Di antaranya sabda Nabi SAW. Artinya, sesungguhnya seorang hamba melakukan banyak amal kebaikan, lalu malaikat naik membawa catatan amal yang telah ditempel, kemudian menyampaikannya ke hadapan Allah Ta'ala. Lalu Allah berkata, buanglah catatan amal ini karena pemiliknya tidak melakukan amal-amal yang ada di dalamnya. Buanglah catatan amal ini karena pemiliknya tidak melakukan amalan-amalan yang ada di dalamnya, ikhlas karenaku. Lalu Allah menyuruh kepada malaikat, kalian tulislah untuknya amal ini dan ini. Kalian tulislah untuknya amal ini dan ini. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhan kami, sungguh ia tidak melakukan amal ini sama sekali. Lalu Allah Ta'ala menjawab, sungguh ia telah meniatkannya. Hadis riwayat Ad-Daraqutni dari sahabat Anas dengan sanad hasan. Nah, kawan-kawan semua, dari kisah, hadis, dan uraian di atas dapat diambil inspirasi dan hikmahnya, yaitu begitu pentingnya niat melakukan amal kebaikan, meskipun sepintas mustahil dilakukan karena di luar dari jangkauan, seperti melakukan ibadah haji, berderma dengan harta, dan semisalnya yang kadang tidak mampu dilakukan oleh sebagian orang. Meskipun di dunia belum mampu melakukannya, dengan niat dan harapan yang sungguh-sungguh, orang akan mendapatkan pahalanya di akhirat kelak. Nah, mungkin ini saja kisah tentang orang-orang yang ikhlas dalam melakukan apa saja dikarenakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita akan juga mendapatkan pahala sedemikian. Maka hanya ini saja kisah hari ini. Kami pamit dulu, sampai jumpa kembali.